Smart and English. Hari ini kita akan melanjutkan membahas tentang special difficulties atau kesulitan khusus dalam bahasa Inggris. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke special difficulties yang ke-6. Special difficulties yang ke-6 adalah teach dan learn ya. Dua-duanya merupakan verb atau kata kerja. Bedanya, teach itu artinya mengajar. Mengajar itu artinya memberikan instruksi kepada seseorang ya. Makanya kalau mengajar orang. Bukan mengajar matematika, tapi mengajari orang matematika gitu. Beda kalau learn itu artinya mempelajari ya. Mempelajari itu adalah mendapatkan pengetahuan. Makanya kalau mempelajari sesuatu. Kayak mempelajari bahasa Inggris, learn English, atau learn apalagi French, bahasa Perancis ya. Nah, contohnya ini. I will teach him math. Saya akan mengajar dia atau mengajari atau mengajarkan dia ya. Jadi setelah teach orang, bukan pelajarannya gitu. Orang dulu baru pelajarannya. Jadi I will teach him maths. Saya akan mengajarkan dia laki-laki matematika. Kenapa ini him? Him itu merupakan objek pronoun dari he. He itu dia laki-laki satu orang. Sebagai objek pronoun, sebagai objek berubah menjadi him ya. Nah, yang kedua, I learn math little at the course. Saya mempelajari matematika sedikit di kursusan. Nah, lihat setelah learn pelajaran ya. Sesuatu artinya di sini kan mempelajari sesuatu ya. Sesuatunya yaitu matematika gitu. Jadi kalau teach someone, kalau learn something gitu intinya. Berikutnya not dan no ya. Mirip banget tapi jenis katanya beda dan fungsinya juga beda, tapi artinya sama yaitu tidak ya. Coba kita mulai dari now, dari no ya. No itu artinya tidak, tapi no itu merupakan kata sifat atau adjektif, yaitu fungsinya memodify kata benda atau noun. Nah, kita akan jelaskan dalam bentuk contohnya nanti supaya lebih jelas. Nah, yang kedua adalah not. Not juga sama artinya tidak, tapi not itu merupakan adverb atau keterangan, memodify kata kerja atau verb. Not juga ada tambahan ya. Kita juga bisa menggunakan not atau not sebelum much, many, enough, any dan artikel atau angka yang memodifikasi kata benda. Kan many itu many people ya, enough money. Terus apalagi? Much money, much coffee, atau apalagi much sand, banyak pasir ya. Nah, kalau untuk menunjukkan tidak banyak, bisa sebelumnya ditambahkan not. Jadi, misalkan tidak banyak uang, not much money. Atau tidak banyak orang, not many people. Kalau tidak cukup uang, not enough money, gitu. Ya, jadi not itu bisa dipakai sebelum kata-kata ini. Much, money, enough atau angka yang memodifikasi kata benda. Nah, kalau no itu untuk kalimat positif, bukan not ya, tapi no. No itu untuk kalimat positif tapi artinya negatif. Contohnya gini, aku tidak punya rumah misalkan, atau apa ya yang lebih gampang, tidak punya teman. I have no friends. I have no friends itu sama artinya atau semakna dengan I don't have any friend. Cuman bentuknya bukan kalimat negatif tapi kalimat positif, yaitu menggunakan no. Ya. Nah, kalau not memang untuk menanyakan makna negatif ya. Kayak yang tadi I don't have
many friends. Aku tidak punya banyak teman. Nah, contohnya begini. Penggunaan no ya. She has no friend. Dia mempunyai tidak teman. Berarti tidak punya teman gitu. Tapi kalimatnya positif. Kalimat positif tapi artinya negatif. Lihat, ini friend itu kan kata benda. Ya, noun. Jadi no itu memodify kata benda. Positif tapi artinya negatif ya. She has no friend artinya tidak punya teman. Kalau yang kedua, he doesn't have money. Dia tidak punya uang. Kalau not di sini kan menerangkan mempunyai ya. Disimpannya setelah auxiliary. Nah, di sini memang untuk kalimat negatif not itu ya. Terus yang ketiga, not much money they have in their pocket now. Nah, ini untuk contoh yang ini, yang much money enough any ya. Tidak banyak uang yang mereka punya di saku mereka sekarang. Jadi not bisa disimpan sebelum artikel yang memodifikasi kata benda. Nah, ini much itu kan memodifikasi money ya, kata benda. Special difficulties yang ke-8 yaitu win dan beat ya. Win itu artinya memenangkan, beat itu mengalahkan. Nah, penggunaannya beda. Meskipun dua-duanya sama sebenarnya, merupakan kata kerja atau verb. Kalau win itu memenangkan pertandingan atau permainan ya. Jadi seseorang memenangkan pertandingan atau permainan. Tapi kalau mengalahkan yaitu beat ya. Kalau mengalahkan musuh atau orang. Jadi kita nggak bisa win Risma, memenangkan Risma ya. Kalau kita memenangkan pertandingan atau permainan. Tapi kalau mengalahkan orang atau musuh, di oponen ya, di oponen. Nah, contohnya gini. Sinta won the beauty contest last year. Sinta won itu bentuk kedua dari win. Artinya sama yaitu memenangkan ya. Sinta memenangkan kontes kecantikan tahun yang lalu. Jadi nggak bisa Sinta memenangkan Risma ya. Kalau memenangkan kontes, bukan memenangkan orang. Kalau yang kedua contohnya Ardi beat Bisma in running race. Ardi mengalahkan Wisma dalam perlombaan lari atau balapan lari ya. Nah, Ardi beat mengalahkan orang atau musuh. Jadi bedanya kalau memenangkan pertandingan permainan, kalau beat mengalahkan orang atau musuh gitu. Oke. Berikutnya special difficulties yang ke-9 adalah until, to, dan as far as ya. Sebenarnya tiga-tiganya sama ya, artinya sampai ya. Nah, tapi penggunaannya beda. Kalau until itu artinya sama, sampai ya. Merujuk ke waktu. Jadi menunjukkan waktu gitu. Until, sampai di sini digunakan saat kita ingin mengungkapkan tentang waktu. Kalau to juga sama sampai. Tapi merujuk ke jarak. Ya. Kalau as far as itu sama seperti itu. Tapi lebih detailnya artinya adalah sejauh ya, merujuk ke jarak. Contohnya begini. We waited for him until 9 o'clock last night. Kami menunggu dia sampai jam 9 tadi malam. Nah, ini until di sini sampai, tapi menunjukkan menjelaskan saat dipakai saat kita menjelaskan sampainya tuh ke waktu, bukan ke jarak gitu ya. Jadi until itu artinya sampai, tapi untuk menjelaskan jarak waktu gitu ya. Yang kedua, I ride my bike from home to my office. Saya menunggangi sepeda saya dari rumah ke kantor saya. Tuh di sini tuh sampai ya artinya ya. Jadi saya menunggangi sepeda saya dari rumah sampai ke kantor saya. Gitu. Terus yang ketiga, we should go as far as we can.
Should itu modal artinya seharusnya ya. Jadi kami seharusnya pergi as far as, sejauh kami bisa. Nah, ini juga menunjukkan jarak ya. Jadi tiga-tiganya ini baik until to as far as bisa diartikan sampai ya semuanya. Tapi kalau until untuk merujuk pada waktu, kalau to merujuk pada jarak, kalau as far as sama merujuk pada jarak tapi artinya bisa sampai, bisa sejauh. Special difficulties yang ke-10 yaitu spill dan for ya. Ini dua-duanya merupakan kata kerja. Nah, sebenarnya intinya sama ya, spill dan pour itu menuangkan. Cuman bedanya kalau spill itu menumpahkan. Kalau menumpahkan itu tidak sengaja ya. Makanya disebutkan di sini menumpahkan secara tidak sengaja. Kalau pour itu menuangkan secara sengaja. Kalau menuangkan ya memang pastinya sengaja ya. Contohnya begini. He carelessly spilled my apple juice on the floor. Dia dengan ceroboh menumpahkan jus apple aku di lantai. Kenapa carelessly-nya disimpan di sini? Ini untuk menjelaskan bahwa dia dengan cerobohnya menumpahkan jus apple aku di lantai. Nah, harusnya carelessly-nya ditaruh di sini ya. Ini untuk maksud tertentu. Nah, spilled ini dari sini, dari spill. Spill ini bentuk kedua dari spill, past tense ya. Ini artinya menumpahkan karena secara tidak sengaja. Mungkin kesenggol atau kena kaki atau kena sikut ya. Jadi kalau kita menumpahkan sesuatu tanpa sengaja pakainya spill. Terus contoh yang kedua, he tried to pour the ink into little cup carefully. Dia berusaha menuangkan tinta into itu ke dalam ya, cangkir kecil dengan hati-hati. Nah, tried ini verb kedua dari try. Bentuk keduanya yaitu ditambah y-nya berubah menjadi tambahin d. Jadi tried ya. Namanya menuangkan ya memang disengaja ya. Dia berusaha menuangkan tinta ke dalam mangkuk kecil dengan hati-hati, dan ini ada carefully, berarti memang menunjukkan bahwa aktivitas ini dengan sengaja ya. Jadi bedanya apa? Kalau kita menumpahkan karena tidak sengaja itu pakai spill, tapi kalau kita menuangkan secara sengaja, apalagi di sini ada keterangan nih carefully ya, berarti kita pakainya pour. Bedanya di situ. Yang satu tidak disengaja, yang satunya lagi disengaja gitu. Oke. Semoga mudah dipahami teman-teman. Sekian dari saya untuk kesempatan ini. Silahkan like, share, dan subscribe-nya, dan nyalakan tombol lonceng kamu supaya kita bisa berjumpa di video berikutnya. Dan kalau ada saran maupun pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar. Oke, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.